Hello YouTube, balik lagi di channel Otocam. Kalau kita ngebahas mobil Eropa dengan mobil Jepang, pasti yang banyak di pasaran dan banyak yang laku adalah besutan dari Jepang. Kendaraan dari Eropa, Prancis, Amerika tentunya akan kalah bersaing dari sektor penjualannya. Terutama untuk pasar mobil bekasnya, penurunan harganya yang sangat drastis terjadi di mobil Eropa, Amerika, dan Prancis. Apa penyebabnya sehingga seperti itu? Semoga pada video kali ini gue akan menjelaskan penyebab dari turunnya harga itu dan bisa merubah pola pikir pembeli yang akan membeli kendaraan-kendaraan dalam tanda kutip ini aneh ya, baik Eropa, Amerika maupun Prancis. Ya, kendaraan Eropa, Amerika, dan Prancis itu umumnya harga jual barunya lebih tinggi dibanding merek Jepang, ya kan? Bahkan sebuah sedan dari besutan Eropa harganya udah hampir menyentuh M ya, 800, 900 bahkan nyentuh M, itu sebuah sedan besutan Eropa, namun harga bekasnya bisa turun drastis, bisa setengahnya, ya kan? Jadi dengan harga 1M mungkin saat dipakai 3-4 tahun depresiasi harganya cukup banyak, bisa sampai tinggal setengah harganya ya, jadi cukup banyak. Apa sih yang menyebabkan harga kendaraan itu bisa jatuh seperti itu? Yang pertama yang di mata masyarakat adalah perawatannya yang sulit dan mahal. Ini yang pertama yang sangat menjadi pemikiran masyarakat pada umumnya jika ingin membeli kendaraan bekas Eropa, Amerika ataupun Prancis adalah perawatan dan biayanya yang cukup mahal ya kan. Perawatannya sulit, selain sulit juga biayanya cukup tinggi. Ini yang pertama yang membuat harga jual bekasnya jatuh. Yang kedua, dicap sebagai kendaraan yang boros bahan bakar. Nah, sebenarnya boros ini relatif ya. Emangnya Innova itu irit enggak juga ya kan? Emang Alphard itu irit enggak? Camry irit enggak juga? Accord enggak juga? Makanya boros atau irit itu semuanya tergantung kepada gimana kita menanggapinya itu ya kan. Relatif lah boros itu ya. Sebenarnya nggak boros juga. Bahkan untuk Eropa sekarang mesin-mesin turbonya pun bisa dibilang cukup irit ya kan. Jika kalian mau nonton video-video reviewer dari jurnalis-jurnalis Indonesia yang mengetes mobil Eropa, konsumsi bahan bakarnya saat ini juga bisa dibilang cukup irit dengan apa yang kita dapatkan ya, performa yang kita dapatkan, kenyamanan yang kita dapatkan. Itu yang kedua adalah cap bahwa mobil Eropa adalah boros. Yang ketiga yang menjadikan harga bekas mobil Eropa itu cukup hancur adalah layanan untuk after sales-nya ya, baik bengkel resmi maupun bengkel spesialis. Nggak sebanyak merek Jepang ya untuk bengkel resminya, dan juga bengkel spesialisnya juga nggak sebanyak merek Jepang. Ini yang menyebabkan juga banyak pertimbangan untuk meminang ya. Jadi kalau beli takut nanti nggak bisa ngerawat, nggak ada yang bisa benerin, bengkel spesialis jauh, bengkel resmi juga jauh. Pasti kalau ke bengkel resmi mahal, kalau ke bengkel spesialis lebih murah tapi nggak ada di kota yang tempat kita tinggal ya kan, seperti itu. Itu juga yang ngebuat pemikiran harga jualnya jatuh. Kemudian yang ngebuat harga jualnya jatuh lagi adalah ditakut-takutin dengan elektrikalnya yang ringkih lah. Ini ada sesuatu yang beredar di masyarakat bahwa elektrikal mobil Eropa tuh ringkih lah, menakutkan lah. Seperti ini nih yang salah. Sebenarnya bukan ringkih atau menakutkan, tapi hanya salah penanganan. Apabila kita melakukan penanganannya dengan benar dan baik, nggak ada semua itu yang ringkih. Semua itu dibuat dengan sangat baik, terutama build quality untuk kendaraan Eropa, Amerika, dan Prancis itu sangat baik sekali build quality-nya. Yang menyebabkan timbul kata-kata ringkih dan cepat rusak ini adalah metode akal-akalan kan. Jadi apa-apa diakal-akalin, elektrikal diakal-akalin. Inilah yang ngebuat seolah-olah jadi ringkih dan penyakitan gitu ya kan. Dikit-dikit masuk bengkel, dikit-dikit masuk bengkel. Sebenarnya bukan salah si mobilnya, tapi salah yang merawat, user yang menggunakan ya kan. Kemudian selanjutnya yang ngebuat mobil Eropa itu juga agak bekasnya jatuh adalah overheat. Ya, overheat ini adalah sesuatu yang nggak bisa dipatahkan di mata masyarakat bahwa mobil Eropa itu cepat overheat. Nah, sekarang balik lagi gini. Mesin Eropa dengan mesin Jepang ataupun Amerika dan Prancis jangan disamain dengan mobil Jepang ya kan. Kita nggak bisa samain, iklim di sana beda, iklim di sini beda ya kan.
Mesin-mesin Eropa, Amerika, Prancis itu umumnya memang lebih panas tapi bukan overheat ya kan. 90 derajat untuk mobil Eropa normal lah ya kan. 100 derajat untuk mobil Amerika normal sekali, tapi mobil Jepang 100 derajat mesin dah overheat. Nah, mobil Eropa, Amerika dan Prancis angka 90 derajat, 98 bahkan 100 derajat itu adalah angka yang sangat normal. Jadi ini bukannya overheat tapi hanya kurang pengetahuan pengguna bahwa memang mobil ini panasnya segitu tuh wajar gitu ya kan. Ini yang mengakibatkan banyak pola pikir masyarakat bahwa mobil Eropa itu gampang overheat, padahal enggak. 100 derajat untuk mobil Amerika normal sekali. 90 derajat itu adalah angka yang sangat normal, beda dengan Jepang yang mungkin hanya dipanteng di 88 derajat, 85 derajat, 90 derajat udah maksimal ya kan. Contoh 100 derajat yang normal dari Chevrolet Blazer itu 100 derajat normal ya kan untuk suhu mesin segitu. Buat kita yang sebelumnya pakai mobil Jepang beralih ke mobil Eropa tentu akan sedikit was-was. Waduh, ini suhu mesin udah tinggi banget sampai 100 derajat. Overheat nih. Enggak, itu enggak overheat, itu normal sekali. Ya, itu adalah penyebab dari harga mobil Eropa jatuh ya, overheat juga. Selanjutnya yang menyebabkan harga mobil bekas Eropa, Amerika dan Prancis ini jatuh adalah gampang terbakar atau mudah terbakar. Nah, ya ini sih emang nggak bisa dibohongin ya. Mungkin emang banyak banget di sosial media juga kita lihat kok banyak banget sih mobil Eropa yang kebakaran, mobil Eropa kebakaran. Nah, ini sebenarnya bukan salah mobilnya, lagi-lagi gue bilang bukan salah mobilnya. Salah si pengguna usernya untuk merawat. Kenapa gue bilang gitu? Kabel akal-akalan ya kan, elektrikal diakal-akalin, putus sambung ya kan, nggak mau menderin total, rusak di sini, potong sambung, dan proses penyambungannya pun nggak safety, penggunaan kabelnya nggak sesuai standar. Ya wajar aja jika terjadi kebakaran, terutama untuk pressure di bahan bakar. Pressure bahan bakar untuk mobil Eropa itu umumnya lebih tinggi dibanding mobil Jepang ya kan. Jika selang-selang udah mulai keras karena faktor usia, nggak diganti dibiarin aja, terus netes kena dinamo isi ya kan, alternator, kena exhaust yang panas, terpicu keluarnya api akan sangat besar ya kan. Nah, inilah sebabnya bukan salah mobilnya, salah sih penggunanya dalam merawat. Selanjutnya yang membuat harga bekas mobil Eropa itu jatuh juga seperti yang di awal jelasin, biaya perawatan yang mahal. Karena apa? Mindset masyarakat adalah spare part mobil Eropa itu mahal, mobil Amerika itu mahal, mobil Prancis itu mahal. Inilah yang keluar di pola pikir masyarakat bahwa ya spare part emang mahal. Lah saya gini, kita bandinginnya dengan apa dulu ya kan? Masa iya sih sebuah BMW atau sebuah Mercy, sebuah Chevrolet, sebuah Peugeot ya kan, Audi, kita bandingin dengan Kijang Super spare part kan nggak lucu kayak gini ya kan. Banyak yang membandingkan itu nggak seimbang ya kan. Kita ngomongin BMW, kita ngomongin Mercy, bandinginnya dengan spare part Kijang Super, ya jauh lah. Kita bandinginnya dengan Carry, ya jauh lah. Ya kan, janganlah ngebandingin seperti itu. Kalau dia bilang mahal, enggak. Sekarang kita ngomongin shock depan sebuah BMW E46 atau E36 itu, harga baru sepasang di angka 2,6 sampai 3 jutaan. Segitu mahal? Enggak. Dengan kenyamanan yang kita dapat segitu nggak mahal. Karena apa? Mobil Jepang sekarang emang berapa shock depannya? Iya kan? Emang 500.000 dapat? Enggak juga. Mobil-mobil Jepang sekarang, bahkan sedan-sedan pun, shock depannya itu juga sama harganya gitu. 3 jutaan bahkan bisa lebih. Kenyamanan yang didapat tentu jauh nyaman mobil Eropa, iya kan? Nah, itu adalah beberapa poin-poin yang gue sebutkan mengapa harga bekas mobil Eropa, Amerika, Prancis itu jatuh, ya kan? Sebenarnya itu adalah cara pandang yang sudah tertanam di masyarakat yang memang sulit untuk dirubah. Namun di sini gue akan kasih tahu sedikit pemikiran atau pemahaman mengenai kendaraan Eropa, Amerika atau Prancis, karena gue sendiri juga memperbaiki atau gue juga mekanik yang memperbaiki kendaraan-kendaraan Eropa. Jadi gini, kita punya uang 50 juta, kita pengen beli mobil Eropa, anggaplah kita ambil 50 juta, kita beli dari BMW misalnya E36, Mercy W202, Audi A4 ya kan, terus ada si Chevrolet Blazer dapat di 50 juta. Kemudian Peugeot 405, 406 juga dapat di harga 50 juta. Namun uang kita habis ya kan.
Kalau kita ambil 50 juta uang kita habis, artinya kita nggak ada spare untuk memperbaiki. Nah, 50 juta, baik mobil Jepang, mobil Eropa, pasti ada PR-nya cukup banyak. Lah, inilah yang ngebuat seolah-olah kok jajan terus ya, kok jajan terus. Sebenarnya bukan jajan terus, emang udah waktunya dibenerin. Jadi gini, kalau kita mau beli mobil Eropa, misalnya kita punya budget 50 juta, jangan cari yang 50 juta pas, carilah yang 30 jutaan atau 25 jutaan kalau emang bisa dapat. Sisa spare uang kita 25 juta atau 20 jutaan itu bisa buat kita merebuild ulang mobil ini, ya kan. Anggap sebagai contoh, gue saat ini punya 50 juta, tapi gue pengen jual mobil Eropa yang sudah layak jalan. Nah, ini layak jalan ya, 50 juta layak jalan. Oke, kita hunting, ya kan, kita cari. Mungkin untuk Mercy agak sulit ya 50 juta itu ya. BMW pun agak sulit 50 juta itu untuk yang layak jalan. Kemudian kita cari-cari terus, akhirnya kita dapatlah mungkin sebuah Opel Optima, ya kan. Opel Optima ini Eropa juga. Harga bekasnya under 20 juta dapat, ya kan. Under 20 juta dapat. Artinya dengan kita punya uang 50 juta, 20 juta kita belikan mobilnya, kita masih ada spare 30 juta untuk kita ngebangun mobil ini yang 20 juta. Dengan nilai 50 juta, si Opel Optima ini udah siap jalan, artinya udah siap ngaspal, ya kan. Bandingkan dengan kita punya uang 50 juta, kita buat beli hanya mobilnya aja. Mercy W202, BMW E36 mungkin, ya kan. Peugeot 406, Opel Blazer yang 40-50 jutaan, ya kan. Dengan harga segitu, masih ada PR, kita belum bisa bikin mobil itu layak jalan. Inilah yang harus kita rubah pola pikir kita. Kalau mobilnya 50 juta, kita mesti ada spek seenggaknya 20 juta lah untuk benerin ini dan itunya, supaya mobil ini siap jalan dan enak dipakai. Selain pandangan-pandangan yang ngebuat harga bekas mobil Eropa ini jatuh, sebenarnya banyak banget plus-plus yang kita dapat dari sebuah mobil Eropa. Yang pertama yang nggak bisa dibohongin adalah kenyamanannya. Kenyamanan dari sebuah mobil Eropa itu memang nggak bisa dibohongi, ya kan. Baik Eropa, Amerika ataupun Perancis, nggak bisa dibohongin, jauh lebih enak dibanding mobil Jepang sekelasnya. Ya, ini gue ngomong sekelas ya, gue nggak mau bandingin yang nggak sekelasnya. Dengan yang sekelasnya, jauh lebih nyaman mobil Eropa. BMW seri 5 dengan Honda Accord yang tahunnya sama, pasti sangat nyaman seri 5. Sebuah Boxer jika dibandingin dengan Camry yang sama, sangat nyaman Boxer. Inilah ya yang sangat ngebuat gue ya, terutama gue sendiri, mindset untuk beli mobil bekas Jepang itu nggak ada. Gue lebih kepada mobil Eropa karena gue sendiri bisa menangani mobil Eropa itu seperti apa. Gue tahu gimana mobil Eropa itu. Jadi pilihan gue akan tetap jatuh ke mobil Eropa karena kenyamanan yang gue incar itu dapat. Performa mesinnya nggak bohong. Top speed di speedo bisa kita capai. Sedan tua tahun 80-an 90-an pun Eropa masih bisa lari 160, 180 bahkan 200 dengan mesin standar yang sehat. Pengendaliannya yang menurut gue juga jauh lebih nyaman dan lebih enak mobil Eropa dibanding mobil Jepang. Dan sebenarnya biaya perawatan atau spare part itu juga nggak mahal-mahal banget. Menurut gue masih normal-normal aja. Dan gengsi yang didapat beda, ya kan. Ini gengsi yang didapat saat kita mengendarai kendaraan Eropa, Amerika ataupun Perancis akan beda dengan gengsi kita mengendarai mobil Jepang. Ini yang nggak bisa dibohongi. Ya, jadi seperti itu sharing gue kali ini tentang mengapa mobil Eropa itu agak bekasnya jatuh, dan gue sedikit kasih pandangan gimana sih kok mau meminang mobil bekas Eropa, ya kan, supaya kita punya mobil yang siap jalan dengan uang yang kita miliki saat ini. Jangan lupa like dan share video ini, follow juga Instagram gue di auto.cam, dan subscribe channel ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini.